Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Arif dengan NPM 10.101.122.154 sebagai anggota kelompok 18 dan sebagai ketua kelompok 18. Di sini kelompok 18 akan menjelaskan dan memberikan pandangan terhadap etos kerja Dr. atau SPKK Vince Divi, yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Salma Widiatami dengan NPM 22174. Dr. Arthur lahir pada tanggal 12 September 1979 di kota Berlin. Ia mendapat gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau biasa juga disebut dengan Undip pada tahun 2003. Setelah lulus sebagai dokter umum, Dr. Arthur bekerja di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di kota Jakarta. Ia bekerja sebagai tenaga honorer di bagian kulit dan kelamin dan juga sebagai dokter jaga instalasi rawat darurat. Pada tahun 2004, Dr. Arthur mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi kulit dan kelamin di Undip Kota Semarang. Pada umur 28 tahun, Dr. Arthur lulus sebagai dokter spesialisasi kulit dan kelamin termuda dari Departemen Kulit dan Kelamin Undip, dengan masa pendidikan spesialis selama 3 tahun dan 5 bulan, yang mana itu 7 bulan lebih cepat dari umumnya. Perkenalkan, nama saya Levi Zulfa Fauziah dengan NPM 10 100 122 170. Setelah lulus, Dr. Arthur memperdalam ilmu dan membuka wawasan sebagai dokter tamu di bagian kulit rumah sakit di Berlin. Beberapa bulan praktik di Jakarta, Dr. Arthur tidak tahan dengan kemacetan di ibu kota dan memutuskan untuk pindah ke kota lain. Akhirnya, Dr. Arthur menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin di kota Balikpapan. Merintis cikal bakal klinik dokter kulitku, Dr. Arthur S. Simon, spesialis kulit dan kelamin, dikenal akan kepiawaiannya dalam mengobati bopeng dalam menggunakan imatrix dan laser dioda. Pengalaman dokter kulitku dalam penggunaan imatrix dan laser dioda diakui oleh dunia internasional. Bahkan, foto studi kasus dokter kulitku dipublikasikan di Clinical Case Book atau buku acuan Asklepion Laser Teknologi GmbH untuk menjadi referensi dokter lain di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Ajeng Karisma Basuki dengan NPM 101001221171. Pada tahun 2012, Dr. Arthur memperoleh keanggotaan internasional dari Perhimpunan Dokter Kulit di Amerika sehingga mendapatkan gelar tambahan yaitu International Fellow of American Academy of Dermatology. Dan pada tahun 2019, Dr. Arthur memperoleh penghargaan FINSDP dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia. Saat ini Dr. Arthur melayani konsultasi masalah kulit, kelamin, dan kecantikan di beberapa daerah, salah satunya yaitu di klinik Dokter Kulitku Premium yang berada di Balikpapan Baru. Perkenalkan, nama saya Bayu Jonathan Nurwafa dengan NPM 22172. Etos diartikan sebagai sumber kepercayaan atau source credibility yang ditunjukkan oleh seorang orator atau komunikator, bahwa ia memang pakar dalam bidangnya, sehingga oleh karena seorang ahli, maka ia dapat dipercaya. Seorang komunikator yang handal mau tidak mau harus melengkapi dirinya dengan dimensi etos ini yang memungkinkan orang lain menjadi percaya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, etos terdiri dari pihak baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, atau good science, good moral character, and good will. Secara teoritis, etos memiliki 3 dimensi di dalamnya dan bukan merupakan variabel tunggal. Ketiga dimensi tersebut yaitu, yang pertama, ada kredibilitas, yang kedua, ada atraksi, dan yang ketiga, ada kekuasaan. Ya, kembali lagi dengan saya di Muhammad Arif. Di sini saya akan membahas tentang kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi
tentang sifat-sifat komunikator. Dari definisi ini terkandung dua hal. Yang pertama, kredibilitas adalah persepsi komunikasi, jadi tidak inherent dalam diri komunikasi. Yang kedua, kredibilitas berkenan dengan sifat-sifat komunikator, disebut juga komponen-komponen kredibilitas. Nah, saat kita disebut memiliki kredibilitas baik, apa saja yang harus kita ahli? Yang pertama, yang pasti kita harus dapat dipercaya. Yang kedua, keamanan, safety saat kita menjadi dokter. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, ketenangan. Yang kelima, sosiabilitas. Saat kita memiliki hal-hal itu, maka kita bisa disebut menjadi dokter yang memiliki kredibilitas yang baik. Karena kredibilitas adalah salah satu unsur untuk mencapai komunikasi efektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila dengan NPM 10.101.22176. Kekuasaan atau power adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Seperti halnya kredibilitas dan atraksi, ketundukan timbul antara komunikan dan komunikator. Kekuasaan menyebabkan komunikator dapat, tanda petik, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, karena ia memiliki sumber daya yang sangat penting atau critical source. Kekuasaan atau power dalam komunikasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu informational power, reward power, coercive atau paksaan power, referent power, legitimate power, dan expert power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Juniarso dengan NPM 101.001.22.159. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari etos kerja, yaitu atraksi, dalam bahasa Inggris attractiveness. Jadi atraksi fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik ia memiliki daya persuasif. Tetapi kita juga tertarik pada seseorang karena adanya beberapa kesamaan antara dia dan diri kita. Karena itulah, komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan kesamaan antara dirinya dengan komunikan. Kita dapat mempersamakan diri kita dengan komunika dengan menegaskan persamaan dalam kepercayaan, sikap, maksud, dan nilai-nilai sehubungan dengan suatu persoalan. Buat selanjutnya saya akan memberikan contoh dari atraksi atau attractiveness, yaitu adalah apa? Yang pertama, daya tarik fisik atau physical attractiveness. Yang kedua, sama atau similarity. Yang ketiga, ganjaran atau reward. Yang keempat, kemampuan kompetens. Kelima, atau akrab dikenal, familiarity. Keenam, yaitu ada kedekatan atau proximity. Ketujuh, yaitu ada keramahan atau friendship. Dan yang terakhir, ke-8, sederhana atau moderation. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliaska dengan nomor NPM 101.001.22158. Dr. Arthur merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau mendapatkan gelar dokternya setelah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Lalu beliau juga melanjutkan pendidikan spesialis kulit dan kelamin di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau memiliki beberapa klinik kecantikan. Nah, dan selain menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin, beliau juga adalah seorang content creator di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan di masing-masing platform media sosialnya, dia memiliki jumlah followers yang bisa dibilang sangat banyak. Di konten beliau memberikan edukasi dan tips seputar kesehatan kulit dan kelamin. Lalu juga beliau sering membahas mengenai pertanyaan atau isu yang sering dibicarakan oleh para audiensnya, baik dalam bentuk video maupun foto. Di sini kita dapat melihat bahwa walaupun beliau sibuk, tetapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk membuat konten edukasi agar para audiensnya tidak termakan tips-tips hoax. Menurut orang-orang, Dr. Arthur memiliki cara berbicara yang enak, tidak menghakimi satu sama lain, teorinya mantul, tidak pernah menjatuhi profesi dokter lainnya, dan juga beliau juga merupakan seorang dokter yang ramah, lucu, dan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorisvita Istia dengan nomor NPM 10.100.122.173. Untuk atraksi Dr. Arthur, beliau ini memiliki kulit yang sangat sehat dan berkarisma, sehingga menarik atraksi pasien untuk berkonsul dengannya dan membeli produk racikannya.
Beliau juga mempunyai produk racikan yang telah teruji klinis dan tertestimoni oleh banyak orang yang telah berkonsul dengan beliau. Beliau juga menjelaskan edukasi dengan sangat ramah dan mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Beliau juga memiliki 1,2 juta followers di TikTok dan telah terverifikasi di Instagram serta mempunyai 52.000 subscriber di YouTube. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 1010001225156. Pada tahun 2012, Dr. Arthur memperoleh keanggotaan internasional dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit di Amerika sehingga mendapatkan tambahan gelar International Fellow of American Academy of Dermatology. Pada tahun 2019, Dr. Arthur mendapatkan penghargaan FIN-SDV dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Sekian penjelasan di kelompok 18. Mewakili kelompok 18, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya menonton video ini. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.